Halo sobat, selamat datang kembali di One Day Film. Bagaimana kabar kalian semua? Saya mendoakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu ya. Pada awal episode keempat ini, kita diperlihatkan Yuzaki yang sepertinya sedang berada di sebuah tempat. Ternyata Yuzaki sedang melakukan perburuan hewan, dan kebetulan dia mendapatkan seekor kelinci di perburuannya. Saat menuju perjalanan pulang, Yuzaki melihat Arisu yang tergeletak di jalanan. Yuzaki pun mengira bahwa Arisu kini telah tewas. Yuzaki pun memeriksa keadaan Arisu untuk memastikan apakah Arisu masih hidup atau sudah mati. Saat Yuzaki mendekatkan telinganya ke tubuh Arisu, ternyata Arisu masih hidup, dan Yuzaki pun meninggalkannya karena dia berpikir Arisu hanya sedang tertidur saja. Terlihat Yuzaki yang sedang membuat makan malam. Dari sini kita tahu bahwa Yuzaki memiliki pengalaman untuk bertahan hidup di alam bebas. Ya, kita ketahui sebelumnya Yuzaki memang memiliki hobi melakukan pendakian di pegunungan bersama ayahnya. Keesokan paginya, Yuzaki mendatangi sebuah tempat yang sepertinya itu adalah perpustakaan. Di sisi lain, ternyata Yuzaki juga memiliki hobi membaca sebuah buku cerita. Saat pulang dari perpustakaan, dia melihat Arisu yang masih tergeletak lemas di jalanan yang sebelumnya dia lewati. Yuzaki pun kebingungan sebab sebelumnya dia melihat bahwa Arisu masih hidup. Akan tetapi mengapa Arisu masih tertidur lemas di jalanan? Dan episode keempat pun dimulai. Awal episode keempat ini dibuka dengan diperlihatkan masa lalu Yuzaki bersama ayahnya yang lagi asik melakukan pendakian. Ayah Yuzaki kemudian memohon kepada Tuhannya agar dirinya dapat mendaki gunung yang belum pernah didaki oleh satu orang pun. Yuzaki pun tersenyum bahagia ketika mendengarkan ucapan ayahnya itu. Yuzaki kemudian berdoa agar dirinya bisa selalu bersama ayahnya, sebab orang yang dimiliki Yuzaki hanyalah ayahnya saja, dan ayah Yuzaki pun tersenyum mendengarkan ucapan anaknya itu. Kemudian kita diperlihatkan Yuzaki yang didatangi oleh beberapa reporter. Entah apa maksud dari semuanya itu. Saat Yuzaki memasuki rumahnya, dia bertanya kepada ayahnya tentang apa yang sedang terjadi. Ayah Yuzaki pun menjawab bahwa ada seseorang yang menulis artikel palsu yang mengatasnamakan ayahnya itu. Yuzaki pun bertanya kepada ayahnya mengapa dia membawa perlengkapan pendakian. Ayahnya pun menjawab bahwa dirinya akan pergi ke sebuah gunung. Yuzaki pun terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian diberitahukan sebuah majalah bahwa artikel yang mengatasnamakan ayah Yuzaki adalah palsu, dan diinformasikan juga bahwa pendaki terkenal yang bernama Pak Usagi atau ayah dari Yuzaki telah hilang, dan 550 petugas dikerahkan untuk mencarinya, akan tetapi hasilnya nihil. Dan disinilah awal mula Yuzaki mengalami kesedihan yang begitu mendalam, dikarenakan dia ditinggal oleh seseorang yang disayanginya. Kembali ke Arisu, di sini dia terbangun dari tidurnya. Dia pun terkejut, sebab dia terbangun di sebuah tempat. Kemudian Arisu pun melihat Yuzaki yang sedang membaca buku cerita. Yuzaki kemudian memberikan Arisu makanan, akan tetapi Arisu tak mau memakannya, sebab dia masih mengalami trauma akibat kematian kedua sahabatnya di episode sebelumnya. Yuzaki kemudian mengatakan bahwa tubuh Arisu membutuhkan makanan. Yuzaki pun menyuruh Arisu untuk memakannya. Arisu tetap saja tak mau memakannya, dan dia terus mengatakan bahwa semua orang kini telah mati demi dirinya agar bisa selamat. Arisu juga mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh semua orang, dan Arisu pun menangis dengan perasaan yang sangat sedih. Namun, di sisi lain Arisu mengatakan bahwa dirinya juga merasakan lapar. Yuzaki kemudian menyaut perkataan dari Arisu bahwa dirinya sama dengan Arisu, sebab dahulu dia juga kehilangan orang yang dia sayang.
ずっと Arisu pun tetap menangis dan mengatakan bahwa dirinya tak pantas untuk hidup. Yuzaki pun kemudian mengatakan bahwa dia sudah memasakkan makanan untuk Arisu, jadi tolong makanlah. Keesokan paginya, terlihat Yuzaki yang bersiap-siap untuk pergi berolahraga untuk menyegarkan tubuhnya. Saat Yuzaki kembali ke peristirahatannya, dia melihat Arisu yang masih tertidur lemas. Yuzaki kemudian mengatakan kepada Arisu bahwa hari ini masa aktif visanya akan berakhir. Jadi Arisu harus bermain game malam harinya untuk memperpanjang visanya. Yuzaki kemudian mengatakan kenapa pada permainan kejar-kejaran sebelumnya dia berteriak seakan dirinya begitu peduli dengan orang lain. Kalau kita ingat, permainan kejar-kejaran ini terjadi pada episode kedua. Arisu kemudian mengatakan bahwa dia melakukannya karena dia tak ingin semua orang mati. Yuzaki kemudian membalas ucapan Arisu bahwa kalau Arisu tak melakukan hal tersebut, maka dipastikan Yuzaki sebelumnya sudah mati. Arisu kemudian bangkit dari tidurnya dan dia pun berencana mengikuti Yuzaki dalam permainan berikutnya untuk memperpanjang masa aktif visanya. Malam harinya diperlihatkan beberapa arena permainan yang membuka pendaftaran untuk para peserta permainan. Yuzaki dan Arisu pun memilih arena permainan di sebuah lorong jalan raya. Mereka kemudian memasuki lorong tersebut untuk mendaftarkan diri. Mereka berdua melihat sebuah bus yang menandakan bahwa pendaftaran permainan ada di dalam bus tersebut. Mereka berdua pun kini berencana memasuki bus tersebut. Di dalam bus, mereka mengambil satu ponsel seperti persyaratan biasanya. Di sisi lain juga terlihat 3 pria yang berada di kursi belakang bus. Salah satu di antara mereka mengatakan bahwa memiliki teman akan mempermudah permainan. Diperlihatkan salah satu di antara ketiga orang tersebut yang kakinya seperti mengalami kesakitan. Arisu pun bertanya tentang apa yang terjadi kepada kaki pria tersebut. Dia menjawab bahwa kakinya tergilir saat permainan sebelumnya. Permainan pun dimulai. Permainan kali ini yaitu kartu bergambar 4 keriting, dan permainan tersebut adalah permainan jarak. Kemudian diinformasikan dari dalam ponsel bahwa mereka harus bertahan hingga akhir agar bisa memenangkan permainan tersebut. Permainan pun dimulai. Mereka kini saling bertanya satu sama lain tentang maksud dari permainan tersebut. Kemudian diperlihatkan di layar ponsel bahwa di situ ada pengukur jarak. Mereka pun beranggapan bahwa mereka harus berlari ke sebuah tempat, dan kita ketahui salah satu orang tersebut ada yang kakinya tergilir dan dipastikan dia tak dapat berjalan. Temannya pun berusaha menghidupkan bus yang mereka naiki, akan tetapi usahanya sia-sia sebab tak ada bensin pada bus tersebut. Orang yang tergilir itu pun menyuruh kedua temannya untuk meninggalkannya, sebab itulah jalan satu-satunya untuk bertahan hidup di game ini. Kedua temannya pun dengan berat hati meninggalkan pria yang kakinya tergilir itu. Kini Arisu, Yuzaki, dan kedua orang lainnya berniat berlari ke sebuah tempat karena mereka berpikir bahwa itulah maksud dari permainan tersebut yang mengharuskan mereka untuk berlari. Arisu kemudian teringat Chota dan Karube yang mengatakan bahwa Arisu harus tetap hidup demi mereka berdua, dan kini semangat hidup Arisu pun kembali dan mereka pun kini mulai berlari menuju ke sebuah lorong jalan raya. Terlihat jarak mereka yang kini bertambah 1000 meter dan mereka pun berpikir bahwa mereka harus berlari untuk sampai di tempat tujuan. Saat di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah peristirahatan yang di tempat tersebut terdapat beberapa air minum. Yuzaki kemudian menghentikan Arisu yang berencana meminumnya, sebab dirinya takut ada sesuatu di botol minuman yang telah disediakan. Yuzaki kemudian memberikan air minumnya kepada Arisu dan Arisu pun membagi kepada kedua orang lainnya. Setelah merasa cukup beristirahat, kini mereka berencana melanjutkan pelarian mereka kembali. Saat tiba di sebuah lorong yang gelap, Yuzaki melihat seekor hewan hitam yang mendekat ke arahnya, yang ternyata hanya seekor kucing. Iya, seekor kucing ganas maksudnya. Mereka pun bersembunyi dari kejaran kucing ganas tersebut. Kemudian Arisu dan Yuzaki yang bekerja sama untuk menghindari kucing imut tersebut.
Di sisi lain, salah satu orang yang bersama mereka harus mati terbunuh oleh kucing imut tersebut. Akan tetapi, dia juga berhasil menusukkan beberapa pisau ke tubuh kucing imut tersebut. Mereka pun dengan berat hati memilih untuk melanjutkan perjalanan, sebab waktu yang tersisa tinggal beberapa menit lagi. Salah satu orang tersebut pun mengatakan bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi, dan Arisu pun menyemangati orang tersebut dan mengatakan bahwa bukankah dia mau bertemu dengan istrinya. Maka dari itu, ayo bersama-sama kita selesaikan permainan ini. Saat di tengah perjalanan, Arisu melihat sebuah sepeda motor yang sangat langka. Salah satu orang tersebut menyaut ke arah Arisu dan mengatakan bahwa sepeda motor itu memakai mesin diesel, yang berarti sepeda motor itu dapat dihidupkan secara manual. Arisu kemudian menyadari satu hal, bahwa bus yang mereka naiki sebelumnya ternyata juga dapat dihidupkan secara manual jika ada bahan bakarnya. Arisu yang melihat motor langka itu memiliki bahan bakar, dia berniat memindahkan bahan bakarnya ke bus yang mereka naiki sebelumnya. Yuzaki pun heran dengan keputusan yang diambil Arisu. Arisu kemudian mengatakan bahwa dia tak ingin melihat seseorang mati lagi. Dengan waktu yang tersisa, Arisu pun mendorong sepeda motor itu menuju ke bus yang mereka naiki sebelumnya. Yuzaki dan seorang pria berbaju putih itu pun memilih untuk melanjutkan pelarian mereka. Terlihat Arisu yang berusaha keras untuk menuju ke bus di awal permainan. Dia tak ingin ada orang yang mati lagi. Sudah cukup baginya melihat kematian kedua sahabatnya. Yuzaki dan pria berbaju putih pun sampai di ujung lorong tersebut, yang ternyata adalah jalan buntu. Mereka pun berniat menunggu Arisu dan seorang pria yang terkilir kakinya untuk tiba di tempat mereka berada. Arisu yang hampir tiba di bus awal permainan mencoba berteriak sekeras-kerasnya. Orang di dalam bus itu pun melihat Arisu dari kaca spion yang mendorong sepeda motor. Dia pun terkejut atas kelakuan Arisu. Waktu pun kini tinggal 5 menit lagi. Yuzaki dan pria berbaju putih itu pun merasa heran dengan sebuah getaran suara yang begitu keras. Ternyata suara itu berasal dari balik dinding di belakang mereka. Tiba-tiba keluar semburan air dari dinding tersebut. Mereka pun panik satu sama lain dan berniat berlari dari sana. Sialnya pria berbaju putih yang bersama Yuzaki pun harus terjatuh, dan kini dia dipastikan tewas terseret oleh derasnya air di belakang mereka. Tepat pada waktunya, Arisu bersama pria yang terkilir kakinya datang mengendarai sebuah bus yang di awal permainan. Dan Arisu pun berhasil menyelamatkan Yuzaki dari derasnya aliran air yang berada di lorong tersebut. Mereka bertiga pun tersadar dari pingsannya. Ternyata bus yang mereka naiki sebelumnya terbalik akibat terkena guncangan air yang begitu deras. Kini mereka berusaha keluar dari bus tersebut satu persatu. Di atas bus, mereka melihat sebuah tulisan di bodi bus yang tertulis tujuan, dan ternyata bus tersebut adalah tujuan permainan itu. Kalau diingat sebelumnya, di dalam ponsel tertulis 0 jarak, yang berarti mereka sudah berada di tujuan permainan. Akan tetapi mereka tak menyadari hal tersebut. Pria yang kakinya tergilir itu pun berterima kasih kepada Arisu dan mengatakan semoga mereka dapat bertemu lagi di arena permainan lainnya. Arisu dan Yuzaki pun tersenyum mendengarkan ucapan pria tersebut. Di akhir film, kita diperlihatkan Arisu dan Yuzaki yang berada di sebuah tempat. Di situ Arisu mengatakan bahwa dia harus pergi ke pantai sesuai dengan tujuan dari kedua sahabatnya itu, dan episode keempat pun berakhir.